Halo teman-teman semua, apa kabar? Sesi malam ini yaitu adalah sesi tentang gap year. Aku juga waktu itu di sana, di fase itu aku ngambil gap year. Jadi kalau ceritaku mungkin kayak gini ya, kurang lebih. Ini diriku pas SMP nih, terus ini yang kanan pas SMA. Agak glow up sedikit ya, tapi emang ada ceritanya juga. Jadi di SMP tuh lumayan malas-malesan. Dulu pas aku SMP tuh aku YouTuber Minecraft, kalau ada yang tahu namanya DVST. Nah itu, ini orangnya yang jaket merah ini, dulu bikin video-video Minecraft. Itu topiknya kalau kelihatan dikit itu paten DPST namanya. Di paten tuh nama ada dulu kan ada di dalam game ya bisa nambah tim kan. Nah, nama timnya tuh paten tuh sama teman-teman sekolah dulu. Terus ada DVST. DVST itu nama username gue lah waktu itu. Tapi akhirnya nilai drop, semua apa-apa drop, hancur. Sampai akhirnya masuk ke SMA, banyak ikut lomba debat, lebih seriusin akademiknya dan semacamnya. Dan ini foto langsung lumayan kontras ya dari kiri ke kanan. Terus habis itu ya banyak ikut-ikut lomba kayak model United Nations kah, kayak debat, speech, sampai waktu itu mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional, National Schools Debating Championship di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terus waktu di tahun 2020 tuh pengen banget masuk kuliah kan, pengen banget masuk ITB waktu itu. Sebenarnya ada beberapa alasan, karena yang pertama, tempatku di Riau itu, dia tuh dipenuhi oleh minyak bumi. Di bawahnya tuh minyak semua. Jadi waktu itu ada perusahaan Amerika masuk, mereka ngebikin kayak komplek di sana, dan orang tua tuh biasanya datang merantau ke sana buat kerja di perusahaan itu. Dan jadinya orang yang ku tahu dari semua lingkunganku itu lulusan ITB semua, termasuk bapakku. Ayahku tuh waktu itu ITB, FTMD. Jadi dia jenius banget kan. Dia terakhir di keluarga yang menengah ke bawah. Ibunya itu jualan warung dan dia juga jualan es waktu itu dan semacamnya. Terus tahu-tahu dia muter balikin hidupnya banget nih lewat masuk ITB. Dan jadinya ini ketanam kayaknya dari kecil tuh, oh aku harus masuk ITB dan semacamnya. Di SMA juga kalau guru nanya tuh kamu mau masuk kuliah mana? Itu udah yang paling duluan angkat tangan tuh aku duluan. Dan aku langsung bilang pengennya tuh FTMD ITB. Jadi itu dikasih tahu ke semua orang karena aku pikir ini kalau semua orang tahu kayaknya kemungkinan besar mimpiku bakal tercapai. Tapi ternyata enggak, mimpiku enggak tercapai untuk bisa masuk ke ITB. Dan ini yang kiri ini bajunya agak jadul kan, warna hijau biru gini. Karena itu emang bukan bajuku, tapi baju bapakku angkatan 91, mesin 91. Kayak gini dulu bajunya. Cuma semuanya tuh berputar dan berpusat di ITB lah. Pokoknya sama SMA. Mungkin karena nggak tahu opsi-opsi lainnya ada juga ya. Dulu kan sebagai anak SMA kita tahunya cuma ya apa yang kita tahu, dan kita belum terlalu banyak melihat apa opsi yang ada di dunia sana kan. Jadi kita biasanya tuh cuma tahu atau cuma familiar dengan apa yang dikondisikan sama sekolah. Artinya sekolah tuh dari awal tuh udah mupuk kita nih untuk perginya kemana. Biasanya nggak jauh-jauh dari ya FK atau FH gitu, atau di caseku misalnya PTN-PTN ternama. Nah itu yang dilakukan oleh sekolahku waktu itu. Jadi ada image bahwa kalau misalnya kamu nggak masuk ke univ-univ ini, berarti kamu kurang pinter. Atau misalnya kalau di antara cowok ya, kalau kamu nggak masuk teknik, dan kalau kamu tekniknya nggak ITB, itu kamu ada di kasta yang selanjutnya, yang tanda kutip lebih rendah lah. Kayak gitu dulu, yang tertanam secara tidak sadar ya dalam kepala. Jadinya selama SMA pengennya itu aja. Dan ininya lagi, pas di 2020 kan corona ya, semua orang dirumahin. Nah, kebetulan waktu itu aku masuk ke Twitter. Jadi aku di Twitter tuh sering bikin-bikin tweet lah, ceritain tentang pengalamanku dan juga bagi-bagi catatan. Dan juga waktu itu karena aku suka nanya ke orang nih, kalau misalnya ngebahas soal-soal ujian ya, tapi nggak ada yang pernah jawab. Nah, jadi caraku gimana? Aku bikin video penjelasan biar mereka tak tahu wajahku, dan itu kayak ngebangun personal brandku sendiri di sana. Terus jadi banyak yang nonton channel YouTubeku. Pas udah terkenal, itu kan sebenarnya aku pakai bikin video itu buat ngebantu aku ujian ya. Biar dibantu lah kalau aku nanya, ada yang jawab. Ternyata pas udah ikut TO, rankingnya tuh satu-satu terus waktu itu. Jadi kayak kan ada di beberapa aplikasi itu yang nge-ranking berdasarkan pilihan prodi ya. Dulu kalau nggak salah di zamanku tuh namanya Eduka System satu lagi namanya Pahamify. Nah itu ada ranking berdasarkan pemilihan jurusan. Dan biasanya yang ku kerjain itu ada di ranking-ranking kayak top 10 lah di dalam pemilihan jurusan itu. Jadi selama persiapan tuh udah percaya diri banget bakal tembus nih. Tapi ternyata pas habis ikut tes baru tahu bahwa oh saya nggak lulus. Padahal selama tesnya itu merasa cukup percaya diri. Dan tentu ini sangat menampar ya. Karena apalagi waktu itu udah cukup terkenal juga dan dikenal gara-gara oh ini nilai TO-nya bagus, dan oh ini yang tinggi nih di atas posisinya yang mau masuk ITB. Tapi ternyata ya nggak masuk, dan ternyata otak juga pas-pasan.
setelah ngelihat orang-orang lain yang masuk ITB itu kayak gimana. Dan sekarang udah mikirnya udah wajar aja. Cuma waktu itu ada alasan kenapa bisa masuk ITB. Yang salah satunya ya ini keputusan yang nggak aku rekomendasiin juga sih. Itu adalah masuk kelas internasional. Bukan kelas internasional yang salah, tapi aku masuk ke sana sebagai kayak penopang setelah gagal berkali-kali gitu. Jadi gagal berkali-kali kayak terus tahu-tahu di sebelum pas sudah gagal nih semua SNMPTN, SBMPTN, terus yang mandiri gagal, ada informasi kelas internasional, terus langsung kayak FOMO lah, kalau nggak ngambil nanti di mana masa depan nih, ya udah ambil aja. Tapi ternyata belum ganjil satu semester. DO, DO bukan gara-gara di DO, tapi gara-gara mundur. Jadi aku ngasih submit surat pengunduran diri ke Institut Teknologi Bandung waktu itu. Dan di situ sebenarnya gap year-ku mulai. Jadi mungkin timelinenya sedikit bergeser ya, karena aku udah masuk satu semester dulu, terus aku keluar. Tapi pun pas masuk satu semester tuh aku merasa sepenuhnya bodoh, jujur aja. Aku nggak merasa capable. Kenapa? Karena orang-orang ke sana masuk gara-gara ya ujian nilai tesnya bagus, dia masuk jalur rapor, SMA-nya bagus. Sedangkan kalau aku gara-gara masuk jalur internasional, yang mana kalau dia pengen internasional nggak masalah. Tapi kalau aku nggak pengen waktu itu. Cuma gara-gara nggak ada opsi aku ambil. Dan aku bayar mahal banget UKT-nya kan. Jadi aku pikir selama kuliah itu, ini aku di sini bukan gara-gara kemampuan otak, tapi gara-gara aku bisa bayar doang. Nah itu nemenin studi sehari-hari itu waktu aku di ITB. Jadi aku kayak ya udah kan udah keluar tuh setelah satu semester baru aku ngalamin gap year-nya. Dan ini waktu itu habis COVID ya, baru setelah 1 tahun 1,5 tahun baru aku sempat main ke ITB. Jadi emang keputusannya agak berlapis sih, bukan gara-gara ya salah jurusan aja atau gimana, tapi waktu itu juga corona kan, jadi aku nggak ngedapet feel belajarnya gitu. Masa bayar UKT penuh tapi belajar dari layar doang, nggak disupervisi, nggak ada tutornya, nggak sedalam kalau kita belajar asli misalnya. Jadi aku pikir ya udah out dulu aja. Dan di situ aku ngerjain banyak project lah, kalau ada yang tahu, sampai akhirnya aku dapet beasiswa buat di Jepang. Dan ini ada beberapa opini ya waktu itu, karena ada yang bilang ini downgrade karena rankingnya itu di bawah ITB misalnya, di bawah univ-univ di Indo gitu. Tapi ada beasiswanya dan aku ngambil. Dan di sini baru aku sadar bahwa ternyata kehidupan itu nggak sesimpel ranking-rankingan atau kuliah-kuliahan doang. Dan selama gap year itu aku selalu mikir bahwa kacau nih kalau aku nggak ada kuliah lagi, atau aku univnya kurang bagus lagi. Tapi ternyata pas udah dijalanin ini not bad gitu. Maksudnya jadi banyak opportunities lain yang nggak disangka. Ini waktu hari pertama kelas ya. Terus jadi bisa travel misalnya, jadi bisa nyoba-nyobain berbagai macam pengalaman, ketemu orang yang beda-beda, dan datang atau ngelihat narasumber yang beda-beda juga, yang bakal ngasih kayak semacam variasi berpikir lah dari rencana awalku dulu. Dan di situ baru aku jadi semakin banyak ngebangun kayak misalnya kayak pertemanan lah ya, pertemanan online. Jadi kemana-mana kalau ada kesempatan aku bilang ini aku lagi di Banjarmasin atau di Balikpapan, atau ini di Malaysia, bahkan yang bawah nih Kuala Lumpur. Jadi ada aja yang bisa, dan seru jadinya. Dan kemarin aku juga sempet jadinya exchange ke Jerman kan, pertukaran pelajar ke Jerman. Yang mana semua kesempatan ini dulunya tuh nggak kepikiran selama gap year, karena pas gap year itu posisinya udah nerima nasib aja, kayak oh sekarang udah gagal, dan karena udah gagal ya udah nggak ada kayak tanda kutip masa depan lagi gitulah. Dan kalau misalnya kita lihat foto-foto yang akhir-akhir ini, mungkin kayak wah ini ya apa kayak berhasil tanda kutip, apa gampang banget lah kayaknya ya. Tapi sebenarnya ini nggak kelihatan pas selama proses gap year-nya. Dan kebanyakan orang gap year mungkin ngerasa kayak gitu kayak kita nggak tahu ini tuh ada. Dulu selama gap year itu selama 1,5 tahun isinya tuh cuma jam 12 malam melihat ke langit-langit kamar terus mikir kenapa aku bisa ada di sini ya, kenapa aku kemarin nggak lebih serius aja ya misalnya. Dan selalu banyak penyesalan kan. Dan lucunya setelah pengalaman ini aku malah nyaranin adik-adikku semuanya buat ngambil gap year. Dan bener aja, adikku yang bawahku itu awalnya pengen banget masuk UI. Udah coba berbagai macam jalur, nggak dapet. Akhirnya ambil gap year. Terus sekarang dia kuliah di GM dan bakal jadi salah satu panitia buat ospeknya UGM. Tapi pas di semester pertama, pas dia dapet gap year itu, nggak kepikiran sama sekali. Semua keluarga itu dalam hati udah kayak, oh nggak apa-apa, mau univ yang kayak swasta juga boleh, mau yang deket-deket aja juga boleh. Tapi gap year-nya jadi strategis banget waktu itu karena beberapa hal. Yang pertama, dia jadi tahu apa sebenarnya yang dipengeninnya. Ternyata dulu dia pengen UI banget, bukan karena sesuatu yang
emang bermanfaat buat dia. Ya walaupun UI bagus ya, tapi lebih karena kayak gengsi. Karena teman-teman deketnya banyak yang ke UI misalnya. Dan ini nggak kelihatan kan pas prosesnya. Sampai akhirnya gap year, punya banyak waktu berpikir dan jadi tahu bahwa mungkin aku nggak nyari UI-nya, tapi aku nyarinya tuh ini gitu misalnya. Atau jadi tahu bahwa oh dulu aku pikir aku harus UI atau aku harus PTN misalnya. Ternyata bisa PTS atau bisa yang opsi-opsi lainnya. Nah ini yang bakal disadarin pas gap year. Terus juga sekarang nih adekku yang bawah nih, mungkin seangkatan teman-teman sih. Kebanyakan kalau misalnya nih gap year dari SMA ke kuliah ya. Karena dia lahiran 2007, dia sekarang lagi gap year juga karena kemarin nggak dapet tuh. Tapi sekarang perspektifku malah senang justru pas ngeliat adekku gap year karena beberapa hal. Mungkin ini tergantung sama background keluarga juga ya. Cuma kalau misalnya ada yang relate, mungkin jarak antar anaknya tuh deket-deket di dalam keluarganya. Nah itu menurutku setelah aku lewat gap year, itu kayak ngasih ruang bernafas ke orang tua. Jadi aku ngerasa lega di situ. Kenapa? Karena bayangin aja kalau misalnya aku kan dari Riau ya. Satu waktu itu kakakku kuliah di UI waktu itu. Bayangin aja dikuliahin. Terus aku berangkat kuliah juga. Beda 1 tahun nih. Terus habis itu ada adikku yang beda 2 tahun kuliah juga. Terus di bawahnya lagi beda 3 tahun kuliah juga. Itu terlalu besar beban finansialnya. Jadi pas aku pikir ternyata di masing-masing anak itu ngambil gap year malah jadi ngasih ruang bernafas buat orang tuanya. Tapi itu keuntungan buat orang tua ya. Dan mungkin kalau buat kita, kalau misalnya masih dibiayain orang tua, jadi punya aset yang lebih lah buat diinvestasiin ke kita pas kita masuk nanti. Mungkin orang tua nggak bilang, tapi biasanya kayak gitu yang terjadi. Jadi entah itu bakal datang dari bentuk support di laptop misalnya yang lebih bagus, atau misalnya univnya yang tadinya cuma bisa di satu jalur, sekarang bisa di jalur yang sedikit lebih mahal, tapi di univ yang sama misalnya atau cost-nya jadi bisa di-upgrade, jadi bisa kita afford kualitas hidup yang lebih baik misalnya. Jadi ada keuntungan-keuntungan kayak gitunya. Kalau buat diri sendiri apa keuntungannya? Tentu pencarian diri ya. Itu salah satu manfaat dari gap year menurutku, karena kita bakal punya banyak banget waktu yang nggak bisa kita dapetin di masa hidup lainnya. Pikirin aja, ini satu-satunya kita bakal bisa libur sepanjang ini lagi, tanda kutip libur ya. Karena habis itu, kalau misalnya kita libur lagi, itu tuh pengangguran namanya. Ini masa yang terbaik yang mana kita bisa dengan low pressure untuk bisa memanfaatkan waktu libur ini gitu. Aku sendiri ngedapetin banyak banget manfaat dari gap year-ku ya, karena jadinya kita bakal kenal identitas-identitas lain yang nggak kita punya. Dan kita jadi tahu bahwa ternyata hidup tidak hanya berputar di metrik-metrik sukses konvensional doang. Di situ dulu aku mikir bahwa oh kalau misalnya aku mau jadi orang yang berhasil tuh aku harus masuk PTN. Tapi ternyata pas gap year, aku jadi ketemu sama orang yang berhasilnya di domain yang berbeda-beda. Ada yang berhasilnya kayak dia nggak kuliah sama sekali, ada yang kuliahnya biasa aja universitasnya, nggak ada yang kenal, tapi dia karena individunya hebat, dia jadi tahu kesempatan apa yang harus dicari, lewat mana. Jadi aku ketemu sama orang-orang kayak gitu yang dulu nggak pernah kelihatan karena selama SMA dipupuknya buat kayak kamu harus masuk perguruan tinggi ini, jurusan ini. Kenapa? Ya, maksudnya kalau kita berperan sebagai pihak sekolah, semakin banyak anak yang masuk perguruan tinggi yang top, ya sekolah juga jadi untung kan, karena ini jadi bahan kayak branding lah, proof testimoni gitu ke calon-calon murid baru. Cuma jadinya kita kadang terinternalisasi bahwa yang ideal tuh kayak gitu loh, hidup yang harusnya kita hidupin tuh kayak gitu. Tapi ternyata pas kita explore sama gap year itu jadi bisa uh, ngerasain hal yang lain juga. Nah, tapi makanya ada beberapa hal yang harus agak hati-hati ya, karena bisa jadi pedang bermata dua gap year ini. Pedang bermata dua itu artinya adalah yang bisa nentuin dia menguntungkan atau enggak itu adalah kita sendiri. Dan kalau misalnya kita ngomongin gap year, itu banyak yang masih ngira kalau gap year itu adalah semacam ini ya, kayak kegagalan kan. Cuma ada satu quotes yang waktu itu lengket banget di aku. Ini dari Anies Baswedan quotesnya. Jauh sebelum dia calon presiden ya. Cuma dulu emang kan beliau kan ikut pertukaran pelajar tuh. Dan dulu pas zaman SMA tuh beliau masih Menteri Pendidikan kalau nggak salah. Atau udah di shuffle, reshuffle kurang tahu juga. Tapi pokoknya belum jadi kompetitor atau jadi oposisi politik kayak sekarang lah. Dia bilang, kenapa kamu ikut pertukaran pelajar walaupun bakal ngulang SMA 1 tahun? Terus katanya adalah karena ini tuh ibarat ketapel, ditarik ke belakang buat dilepas melesat lebih jauh ke depan. Dan itu analogi yang kupakai terus selama gap year. Jadi puter-puter melulu. Karena dia hidup nggak linear kan. Ya sekarang juga aku ngerasain gitu. Udah ngelewatin naik turunnya juga. Dulu pas gap year rendah banget karena nggak ada identitas sebagai mahasiswa tuh nggak ada.
nggak ada pegangan lagi nih diri ini siapa gitu, nggak ada. Karena selama 12 tahun sekolah kita tahu bahwa kita tuh adalah mahasiswa, siswa, dan siapa diri kita itu ya udah terdefinisikan kan. Dan kita tuh ada di kereta yang sama sama teman-teman kita yang seangkatan. Sedangkan pas gap year tuh kita ditinggal sendiri doang, dan kita harus kayak navigasi itu lagi, identitas kita sendiri. Coba yang ku sadari dari sini adalah semua orang bakal ngelewatin fase itu. Bedanya kita ngelewatin itu duluan. Jadi kita dapat head start sebenarnya untuk nyari tahu siapa diri kita di luar dari label-label ini. Kalau kita dalam gap year-nya kita ngerasa kayak ini mah cuma buat menghibur doang nih. Kayak cuma kata-kata pemanis doang. Tapi padahal kenyataannya gitu. Makanya banyak yang langsung dapat kuliah sekalipun ya. Nanti dia ngelewatin fasenya itu pas abis lulus misalnya, atau pas masa-masa skripsinya misalnya. Sedangkan kita pas masuk fase itu udah bakal lebih tangguh lagi. Dan yang kedua juga kita jauh lebih siap buat ngadepin perkuliahan. Karena kuliah ini jauh beda sama SMA. Kita nggak bisa kayak cuma hadir doang tuh nggak bisa. Kita harus effort beneran. Dan aku ngerasa itu pas di pertama kali percobaan kuliah pertama itu nggak ngerti sama sekali cara kerjanya. Jadi caraku bermain tanda kutip itu sama kayak pas SMA dulu. Ternyata pas udah kuliah tuh dia punya permainan sendiri. Orang yang IPK 4 emang luar biasa pinter. Tapi untuk bisa IPK 4 itu bukan cuma soal kepala doang, tapi soal strategi gimana dia mempermainkan game kuliah ini. Apa artinya? Karena IPK 4 itu sebenarnya pinter-pinteran kita menggunakan sistemnya juga di atas dari kepintaran kita ya. Mungkin kalau kita pinter doang ya bisa lah IPK 3 ke atas. Tapi untuk bisa yang next levelnya itu butuh strategi. Karena ternyata pas kuliah aku baru tahu ada kelas yang gampang, ada kelas yang mata kuliahnya sama, tapi yang satu lebih mudah dapet A misalnya daripada yang lain. Dan itu baru sadar pas sama gap year ini, pas masuk lagi, itu jadi lebih siap secara mental buat ngadepin itu semua. Dan juga ngadepin fakta bahwa pas masuk kuliah itu tuh banyak banget orang yang jauh lebih pintar dan jauh lebih ambisius daripada kita. Cuma karena gap year, kita jadi ada kesempatan ngebangun identitas yang lain, yang di luar daripada kuliah. Dan jadinya pas kita masuk kuliah, kita belajar tuh bisa bener-bener enjoy dan bener-bener nikmatin ilmunya. Karena kita nggak lagi naruh semua harga diri kita di identitas sebagai mahasiswa. Kalau kita naruh semua harga diri kita di identitas sebagai mahasiswa, sekalinya nilai drop misalnya, atau sekalinya ada kita kenal orang yang lebih pintar dari kita, itu udah hancur karena itu serangan terhadap nilai diri kita kan. Nah, gap year ini ngasih kesempatan bagi kita buat sadar bahwa ternyata saya lebih daripada itu. Kalau kita ngerasa gagal di semua hal, ini bisa jadi bahaya karena kita bisa over identify sama kegagalan. Ini kita jadinya daripada ngelihat kegagalan itu sebagai peristiwa, kita malah ngasosiasiin diri kita dengan gagal. Dan ini nggak sehat karena itu namanya kita shaming diri sendiri. Nah, kita harus bedain rasa bersalah sama rasa shame. Sebersalah itu artinya kita sadar bahwa ini ada sesuatu yang salah yang dulu kita kerjain, yang harusnya mungkin kita lebih banyak belajar lagi, yang harusnya mungkin kita lebih serius dalam hal A, hal B, hal C gitu. Tapi kalau shame, itu dia nggak bilang bahwa kita dulu melakukan hal yang salah. Dia bilang bahwa kitalah yang salah. Kitalah yang, arti salah itu adalah kita. Gagal itu adalah kita. Padahal bisa dipisahin loh. Kayak peristiwa gagal dan siapa kita. Oke, di satu peristiwa ini kita gagal, tapi kan banyak, ada ribuan atau tidak terbatas peristiwa lainnya. Nah, shaming itu bikin kita mengidentifikasi diri sebagai kegagalan atau kesalahan yang udah kita buat. Nah, ini makanya harus dibedain yang namanya shame sama namanya guilt. Jadi kalau kemarin ngerasa pas di fase persiapan buat ujiannya misalnya kurang serius atau kurang banyak latihan atau strateginya salah misalnya, atau dari pemilihan jurusannya harusnya tidak seidealis itu dan semacamnya, kita harus bedain yang mana yang salah dan yang mana yang shame. Kalau rasa bersalah itu kita sadar bahwa ada yang bisa kita perbaiki. Kalau shame itu ngebilang bahwa kita lah yang salah itu. Nah, ini harus diperhatikan. Terus kita juga hati-hati karena kita bisa jadi nggak bisa bedain lagi antara proses trial dan juga tanda harus ganti arah. Bisa jadi juga kita nolak peluang baru karena trauma atau ketakutan yang datang dari kemarin. For the record, ini topiknya dibantu sama Fafa, salah satu staff TWGC juga, yang sekarang lagi KKN. Beliau di GM, tapi dulu juga gap year. Jadi kita sama nih, ketunda 2 tahun. Kita 2020, terus waktu itu kenal di Twitter gara-gara ya komunitas belajar yang sama buat PTN gitu. Terus kita berdua gap year. Udah masuk kuliah dulu kayaknya, terus gap year. Terus dia masuk UGM, aku cari beasiswa keluar. Dan ini dia yang ngebantu buat scripting ini. Jadi ini datang dari orang yang juga udah ngalamin fase gap year atau fase penuh merasa
gagal dan semacamnya itu. Dan emang gini bakal kita bikin nolak banyak banget peluang baru. Karena dulu kalau aku ya, walaupun konteks gagalnya itu di kuliah, tapi jadi males ngapa-ngapain lagi karena aku ngerasa bodoh. Jadi kayak ngerasa nggak kayak orang lain lah yang pinter. Karena selama SMA ngerasa pinter kan, tapi pas ternyata nggak dapet kuliah, ngerasa kayak baru kelihatan tuh, oh ternyata kalau orang pinter seharusnya tuh kayak gitu. Dan yang parahnya lagi mereka semua seumuran. Dan dulu pas SMA kan kita ngerasa bahwa ya dunia tuh milik kita lah, semua masa depan tuh punya kita. Dan pas kita sadar momen bahwa oh ternyata semua orang mikir yang sama, dan ternyata banyak yang lebih pinter dari kita, itu bener-bener ngehancurin percaya diri dan butuh waktu buat lepas dari ini. Makanya solusi pertama adalah coba ikuti kebiasaan pemenang, yaitu menyerah. Nah, gimana maksudnya? Pemenang itu tidak selalu orang terhebat, melainkan orang yang memilih permainan yang tepat. Banyak dari kita memasuki permainan yang salah. Kata Seth Godin, itu winners quit often dan winners quit fast. Makanya waktu itu, aku cepat bilang bahwa, oke, aku menyerah dalam permainan ngejar-ngejaran status ini. Aku menyerah dengan permainan ngebut-ngebutan lulus dan ngebut-ngebutan dapat ini dan semacamnya dari teman-temanku. Aku menyerah permainan itu biar aku bisa fokus ke permainanku sendiri. Baru di situ aku benar-benar bisa leluasa eksplorasi diri ya selama gap year-nya. Ini juga terjadi ke berbagai macam orang hebat lainnya, yang mana kalau teman-teman tahu Roger Federer, salah satu legenda di tenis ya, beliau kan awalnya olahraganya itu macam-macam. Terus sampai akhirnya gagal berhenti dan semacamnya, pindah ke tenis, baru jadi legenda di tenis. Mbak Najwa juga gitu, dulunya kan di mata Najwa ya, terus akhirnya menyerah dan mencari permainannya sendiri, akhirnya ngebentuk narasi. Banyak banget nih stigma buruk tentang menyerah. Kenapa kira-kira ini bisa ada di sekitar kita, terkhusus di Indonesia ya? Karena sejak aku kuliah di luar dan udah ngerasain tinggal di dua negara dalam periode lama, Jepang dan Jerman, aku sadar ternyata kita itu sekecil itu loh. Kalau kita bayangin ya, dunia bumi ini kalau kita zoom out, itu kan cuma batu yang melayang-layang di angkasa doang kan. Jadi pas aku ngebayangin itu tuh kayak kita kok kecil banget, tapi kenapa kemarin tuh pas ngalamin gap year ini, kok kayak semua dunia tuh ngelawan kita. Mungkin kalau di Indonesia ada beberapa alasan itu bisa terjadi. Yang pertama itu gara-gara ada budaya buat gotong royong. Jadi ya menyerah tuh dianggap melenceng dari kewajiban dalam komunitas. Jadi agak susah waktu itu buat kayak ngefokus ke jalanku sendiri karena ini dianggap kayak keluar dari apa yang seharusnya dilakukan. Terus juga ada nilai-nilai keagamaan yang mungkin bikin kita ngerasa harus bersyukur terhadap keadaan, tapi bagi banyak orang ini ngebuatnya jadi males ngapa-ngapain lagi. Terus juga ada budaya pantang menyerah yang bikin kita takut dianggap, karena kalau misalnya kita menyerah itu artinya kita kurang tangguh. Terus ada juga budaya berbakti yang kita merasa bersalah buat ngambil kontrol terhadap jalan sendiri karena mungkin ekspektasi orang tua udah sangat besar ke kita kan. Terus jadinya kita kalau misalnya pas kita ngambil gap year itu ngebikin kayak oh ini aku apakah ngecewain orang tua ya dan semacamnya. Nah jadi kita sekarang harus reframe arti gagal buat kita karena itu bakal selalu terjadi dari mau sampai kapanpun sebenarnya. Gagal ini kan bakal selalu ada ya. Dan mungkin bagi banyak orang ini adalah gagal yang pertama yang paling berarti nih di transisi antara SMA dan kuliah. Karena gagal-gagal sebelumnya mungkin adalah ya kayak kita gagal lomba ya atau gagal apa gitu. Tapi ini gagal yang pertama kali mungkin dia mendefinisikan atau menyerang identitas terdalam dari diri kita. Karena kita tuh kalau udah 12 tahun sekolah biasanya kan diukur berdasarkan nilai pencapaian akademik. Nah, di sini kita harus kasih makna baru terhadap kegagalan. Kita harus bisa mulai melihatnya bahwa ini adalah sesuatu yang terpisah dari diri kita. Dan kita juga harus bisa tahu bahwa banyak banget alternatif hidup di luar sana dan banyak banget orang yang udah ngelaluin kegagalan yang sama dan pada akhirnya hidupnya fine-fine aja. Justru kegagalan ini bikin dia sadar apa dari sistemnya atau cara kerjanya yang kurang baik dan itu bisa diimprove lagi buat pengulangan selanjutnya. Walaupun naskahnya beda ya. Kayak banyak banget ternyata temanku yang lebih bersinar pas dia masuk perguruan tinggi swasta. Padahal dulunya di perguruan tinggi top tuh. Atau dia masuk misalnya perguruan tinggi yang tier 1 lah di Indonesia, top 3 gitu. Terus dia keluar, masuk ke perguruan tinggi top 10, tapi ternyata di situ lebih cocok. Dan bahkan case itu terjadi juga di aku kan. Kayak keluar dari top 3 dan ya harus nerima banyak kritik dulu lah dan jelasin ke sana kemari. Ada teman-teman ibu tuh nanya ke ibu, aku harus kasih tahu juga dan jelasin itu lumayan melelahkan. Tapi ya pada akhirnya aku harus tanda kutip downgrade karena ya keluar negeri tapi di tempat yang nggak
terlalu terkenal walaupun dapat beasiswa ya. Tapi ternyata setelah aku melakukan itu, ternyata ini jalan yang lebih cocok. Jadi ketemu identitas lain misalnya kayak lari, kayak hal-hal semacam itulah. Karena setelah 3 tahun 4 tahun kuliah ya, orang semakin sadar bahwa oh ternyata kampus itu cuma kendaraan doang. Kalau dulu aku mikirnya pas SMA tuh kampus ini bakal nentuin sisa hidupku. Yang mana bener ya, tapi ya apapun nentuin sisa hidup kan. Aku milih lari atau enggak itu nentuin sisa hidupku juga. Semua hal nentuin sisa hidup. Tapi dulu aku mikirnya kayak ini tuh kayak kita lagi milih pintu yang mana kalau kita ngambil yang satu itu selamanya kita bakal ada di nasib yang dibalik pintu itu misalnya. Dan dulu asosiasinya adalah kalau aku ngambil yang pintu gap year dan nurunin standar itu aku bakal hidup yang juga nurunin yang standarnya turun. Tapi ternyata enggak ya, cuma ceritanya aja beda. Kita bakal bisa ngasih narasi-narasi baru ke hal-hal yang kita alamin. Ini ada beberapa berupa quitting framework yang bisa diterapin, tapi ini mungkin lebih relevan waktu itu di study caseku ya, karena aku waktu itu lagi di jurusan teknik mesin dan aku udah bayar UKT dan semacamnya, nentuin gimana caranya keluar nih bisa pakai framework ini. Ini bakal jadi sesuatu yang teman-teman lihat sering banget di masa-masa gap year, yang kurva di kiri ini namanya kurva dip. Pas awal-awal gap year mungkin kita kayak semangat, misalnya ikut-ikut webinar kayak gini, oh ternyata banyak ya orang gap year, tapi nanti di tengah-tengah baru kita drop lagi. Orang-orang udah mulai share-share fotonya lagi beraktivitas di kuliah, daftar-daftar kelas dan semacamnya. Di sini baru kita masuk sini lagi nih, the dip. Cuma kalau kita bertahan sedikit aja, kemungkinan besar kita bakal bisa naik ke sana dan sadar bahwa oh kita punya jalan sendiri yang unik. Dan saya bahagia juga di jalan baru ini. Ini mungkin juga lebih relevan buat ini ya, pemilihan jalan hidup. Tapi juga menurutku ini relevan buat kalau misalnya kita gap year ya. Bahkan karena setelah aku sadar potensi gap year yang sebelah ini kanan, ternyata dia itu potentially great. Maksudnya berpotensi sangat bagus. Pas aku masuk jurusan yang sesuai naskah, itu bagus. Tapi selama aku kuliah di sana, aku mikir kayak, oh ternyata ini nggak terlalu membutuhin skillsku ya. Ternyata aku milih ini gara-gara ya dulu mungkin lingkungan semuanya pada kesini, ngarahin kesini. Di sekolah juga IPA, diajarinnya gimana caranya masuk teknik dan semacamnya. Tapi pas aku udah masuk sini, aku sadar bahwa aku jadinya cuma hadir aja gitu. Tapi nggak ada bakatku atau ketertarikanku yang benar-benar bermanfaat yang dibutuhkan di sana. Jadi makanya di situ dilemanya mulai. Dan baru aku masuk ke dalam gap year-ku, karena aku selalu bertanya-tanya potensinya apa yang bisa didapetin di luar sana. Nah ini namanya adalah opportunity cost ya. Jadi kita bisa lihat pakai atau berpikir kalau misalnya kita di gap year nih sekarang, pikirin apa aja hal yang nggak bisa kita lakukan kalau misalnya kita ngambil kuliah. Karena pas kita ngambil kuliah itu kan kita bakal ya terkunci di sana kan. Jadi kalau kita pilih opsi A, kita akan kehilangan pilihan atau alternatif yang ada di opsi B. Jadi kalau misalnya kita udah ngambil kuliah, ya mungkin kita nggak bisa eksplor hobi, nggak bisa coba olahraga dan semacamnya. Dan makanya kita harus identifikasi dulu nih, cari aja, daftarin apa-apa aja hal yang nggak bisa kita lakukan kalau kita udah masuk kuliah. Dan selama gap year, fokus di sana. Kayak waktu itu makanya aku bisa mulai lari ya. Sampai sekarang udah 4 tahun dan rajin ikut-ikut event lari terus. Dan bahkan lagi pengen ini sih nggak bikin-bikin brand lari gitu. Itu terjadi gara-gara pas gap year, ini jadi salah satu hal yang bisa kulakukan yang nggak bisa dilakukan pas lagi kuliah. Karena mungkin udah terlalu sibuk atau udah terlalu apa. Tapi pas gap year itu waktunya kosong. Salah satu yang aku temuin adalah, oh aku bisa olahraga. Dan aku coba bangun habitsnya sampai sekarang. Dan itu ngebantu banget buat bikin dari satu hal doang ya. Tapi itu jadi memperbaiki kualitas hidup di berbagai macam aspek. Tidur jadi lebih enak, belajar jadi lebih fokus. Gara-gara belajar fokus nilai lebih bagus. Nilai lebih bagus jadi banyak banget kesempatan. Ini yang bisa kita latih selama kita dalam gap year. Ini ada mini framework yang bisa dipakai kalau misalnya gap year ya, karena pasti kita bakal banyak dari pressure dari orang tua, dari lingkungan sekitar buat mencapai sesuatu. Kita coba tanyain ke diri kita, kalau misalnya nggak ada pressure dari lingkungan, apa yang kira-kira bakal bikin kita excited buat bangun pagi? Dan ini adalah momen yang bagi kita buat belajar hidup buat diri sendiri, walaupun sekalipun masih dibiayai orang tua ya, tapi itu kan kewajiban orang tua. Kewajiban kita adalah cari tahu apa hidup kalau misalnya kita harus berdiri di kaki sendiri. Quote dari Seth Godin, "Winners quit all the time, they just quit the right stuff at the right time. Winners quit fast, quit often, and quit without guilt."